Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Zidni Ananda, Sri Rahmiati Sompa, dan Widya Amanda Utami. Someone famous said, "This is a quote words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired." Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian bahasa dan otak, yang kedua hubungan bahasa dan otak, dan yang ketiga komponen pusat bahasa dan otak. Pengertian bahasa dan otak. Bahasa adalah alat komunikasi antar sesama manusia yang digunakan untuk menggambarkan pikiran, perasaan, dan maksud hatinya. Otak adalah suatu komponen dalam sistem saraf manusia yang mendukung semua tindakan manusia, termasuk memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Hubungan bahasa dan otak. Proses bahasa dalam otak meliputi 2 hal. Apabila informasi yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi ditanggapi di lobe temporal, khususnya pada korteks primer pendengaran. Selanjutnya, bunyi-bunyi tersebut akan diolah lalu dikirim ke Wernicke untuk diinterpretasikan. Jika memerlukan adanya tanggapan secara verbal, maka terlebih dahulu interpretasi dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuat. Manusia sebagai pengguna bahasa dapat dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang pertama, kognitif. Ranah kognitif yang berpusat di otak merupakan ranah yang terpenting. Ranah ini merupakan sumber sekaligus pengendali ranah kejiwaan lainnya, yaitu ranah afektif, ranah psikomotor. Yang kedua, afektif. Afektif adalah ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan seperti cinta, sedih, senang, benci, serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik adalah ranah psikologi yang segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya karena sifatnya terbuka. Menurut Brown dalam Kusumoputro, terdapat 4 komponen pusat bahasa di otak sebagai berikut. 1. Kosakata atau leksikal yang diperoleh sejak kecil dan dikembangkan terus-menerus seumur hidup. 2. Sintaktikal, suatu aturan yang dikuasai untuk membentuk kalimat yang benar. 3. Rentang ingatan auditif yang cukup lama untuk dapat memproses apa yang didengar dan dilihat. 4. Pemilihan saluran, kemampuan untuk menyaring dan memilih input atau masukan dan output atau keluaran yang diperlukan untuk berbahasa menurut hierarki. Kesemua komponen ini diperlukan untuk mempelajari bahasa secara baik dan benar. Penggunaan dan penerapan keempat komponen dapat dilihat pada kemampuan berbahasa seseorang. Menurut Nababan yaitu 1. Berbicara, 2. Membaca, 3. Pemahaman, 4. Menulis, kemudian ditambahkan lagi 2 kemampuan berbahasa oleh neurologi dalam Kusumoputro, yaitu repetisi dan penamaan. I think that's all about our explanation. Thank you for watching.